sangkar yang sama. Ini kan berarti sama aja 7 itu sama dengan 3 kali berapa? 2 ditambah 1 gitu ya. Atau kalau K-nya di belakang deh. Balik. Ini nih. 2 kali 3 ditambah 1. Gitu kan. 10 juga sama. 3 kali 3 tambah 1. 4-nya tadi kan dapatnya sebenarnya dari sini. 3 tambah 1 lah gampangnya ya. Atau berarti kalau misalnya ini ada NK plus 1 objek yang berbeda, diletakkan dalam K tempat yang berbeda atau sangkarnya, maka berarti berisi berapa objek? Ayolah, masuk belum dapat? N plus 1. N plus 1. Paham nggak ya? Jadi kalau kita secara umum punya NK plus 1 objek berbeda, diletakkan dalam K tempat yang berbeda, maka minimal ada satu tempat, satu sangkar. Tadi kita bilangnya tempat, kok di bawah sangkar. Satu tempat berisi yang berisi N plus 1 objek. Ya. Nah, contohnya secara simpel ya, teman-teman bisa aplikasikan misalnya gini. Contoh secara simpel. Teman-teman akan mudah menunjukkan bahwa misalnya ada soal gini, tunjukkan bahwa di antara 13 orang ya terdapat minimal 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Nah, itu. Nah, ini cara menunjukkannya pakai prinsip sangkar burung. Tunjukkan bahwa di antara 13 orang terdapat minimal 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Kira-kira gimana cara menunjukkannya? Ya, kita anggap berarti kalau untuk menunjukkan kayak gini ya, caranya atau jawabnya ini. Ya, kita anggap 13 orang tadi ini sebagai objeknya ya. Jadi ini 13 objek yang kita punya. Kemudian sangkarnya siapa kira-kira? Sangkar atau tempatnya siapa? Bulan. Bulan. Jumlah bulan ya. Jumlah bulan. Bulannya ada berapa? 12 kan. Nah, sekarang kan kalau ada 13 objek yang didistribusikan pada 12 tempat, menurut hitung-hitungannya di prinsip sangkar burung tadi, 13 itu adalah 1 kali 12 ya. Sangkarnya di belakang misalnya tadi. 1 kali 12 ditambah 1 ya. Maka minimal ada satu sangkar gitu ya. Kesimpulannya menurut prinsip sangkar burung, teman-teman meskipun simpel gini tetap nulisnya begini ya. Jawabnya ya, penjelasannya, karena bagaimana membuktikan hal ini gitu kan, tidak bisa kemudian kita andekan gitu. Ya meskipun itu boleh, tapi kalau arahnya ke prinsip sangkar burung ya mestinya seperti ini. Nah, menurut prinsip sangkar burung, kalau ada kejadian seperti ini, maka minimal terdapat satu sangkar yang berarti adalah 1 bulan gitu ya. 1 bulan yang terisi oleh 2 objek. Ini berarti terisi 2 orang. Apa maknanya terisi 2 orang? Berarti ada 2 orang yang lahir pada bulan yang sama. Gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karena ini basic banget, nanti soal-soal lebih lanjut bisa lebih aneh gitu ya. Jadi nggak kebayang. Susahnya biasanya tidak terbayang prinsip sangkar burungnya nanti dipakai di mana. Kalau ini kan langsung terpakai ya. Kelihatan langsung terpakai. Yang langsung terpakai juga misalnya gini. Misalnya terdapat 10 atau 7 orang dalam ruangan. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan terdapat ya 4 orang atau minimal 4 orang yang mempunyai jenis kelamin yang sama atau bergender sama. Ini kan sama aja ya, bergender sama. Nah, paham ya ini ya? Kalau 7 orang
Berarti nanti ini 7 kita anggap sebagai objeknya ya. Jadi objeknya adalah si 7 orang. Sangkarnya siapa ini kalau dalam hal ini? Sangkarnya siapa? Gendernya. Gendernya ya, atau jenis kelaminnya ya. Jika kita aja jenis kelaminnya. Sehingga jenis kelamin itu kan hanya ada 2 macam. Kalau nggak cowok ya cewek gitu kan. Sehingga kalau ada 7 orang dimasukkan ke dalam 7 burung masuk dalam 2 sangkar, minimal pasti ada 1 sangkar yang terisi 4 objek gitu ya. Nah, kayak gitulah. Ya, realnya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman punya, ini penjelasannya sama dengan yang di atas ya, teman-teman ya. Jawabnya sama dengan yang di atas ini. Runtutannya seperti itu ya. Jadi teman-teman tulis 7 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1 dan seterusnya. Oke. Nah, ada kalanya teman-teman seperti ini juga bisa ya. Jadi kalau misalnya ada 3.000 orang gitu ya. Orang dalam suatu event gitu ya. Pertanyaannya tunjukkan terdapat kira-kira ada berapa yang punya yang ulang tahun di hari yang sama. Ulang tahunnya sama gitu. Berulang tahun sama, kira-kira berapa orang? Sangkarnya kira-kira siapa? Kayak gini. Kalau ada 3.000 orang dalam suatu event gitu ya, teman-teman suruh nunjukkan terdapat kira-kira berapa orang yang punya ulang tahun sama. Ada yang bisa? Sangkarnya ini enggak, Pak. Ada 365 hari itu. Betul, sangkarnya 365. Kalau sangkarnya 365, berarti kira-kira berapa yang punya ulang tahun sama? Siapa ini tadi yang ngomongnya? Siapa nih? Suaranya kayaknya saya kenal. Mbak siapa, Mbak? Rifana, Pak. Oh ya, betul. Nah, kayaknya pernah ini. Ya, karena pernah ngajar offline sih. Mbak Rifana, ya benar. Sangkarnya 365, karena kan ulang tahunnya sama, berarti dia harus bulan dan tanggalnya sama. Nah, sekarang kira-kira ada berapa yang punya ulang tahun sama? Minimal. Bisa lebih, tapi nggak boleh kurang artinya ya. Ada berapa? Ada yang sudah nemu? Apa nih? Sambil nunjuk-nunjuk orang. Ini udah jelas kan sangkarnya berapa, objeknya ada berapa. Tinggal dibagi-bagi aja kan. Kira-kira dibagi dapat berapa. Itu aja. Apa ya? Mbak Rofikoh, mana Rofikoh? Mbak Rofikoh atau Khofifah? Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak Rofikoh kemana ya? Ada. Ini kok yang gabung baru 33 ya. Seharusnya kita berberapa? Semestinya kita 40 ya. 40 berapa? 44 malah ya. Ini sesuai perjanjian kita, kalau saya panggil-panggil nggak muncul orangnya tanpa alasan gitu. Ini yang nggak video ya saya catat. Kan sesuai dengan perjanjian kita. Baru berapa ini? 33, harusnya 44. Apa ya? Mbak Devita, kira-kira berapa Mbak? Mbak Devita. Berapa Mbak?
Tinggal bagi aja Mbak itu. Nek 3.000 dibagi 365 itu berapa tuh dapatnya? Berapa, sisa berapa? Gitu. Dapat 8, Pak. Sisanya Dapat 8. 80. 3.000 itu kan 8 kali 365 ditambah 80. Nah, pertanyaan saya, kalau ngikutin teorema prinsip sangkar burung tadi, berarti ada berapa yang ulang tahun di tanggal yang sama? Berulang tahun sama. Berarti ada? 88. Ada? Nah, teman-teman jangan berpikirnya begini ya. Jangan berpikirnya 80 ditambah 8. Tidak ya. Jadi, N+1 tadi itu bukan berarti ini ya. Saya tadi salah ya ngomonginnya. Bukan gini ya. Jadi, bukan ini tambah ini sebenarnya. Cuman, apapun yang ada di sini, ditambahin 1 ya. Jadi, misalnya di belakangnya ditambah 5 gitu ya. Coba begini mikirnya. Sekarang kalau ini ada 13 orang, ini 13 ya. Kalau 15 orang misalnya. 15 orang berarti ada berapa minimum yang lahir pada bulan yang sama? Paham nggak maksud saya? Kalau saya ganti 15, kan berarti jadinya 15 sama dengan 1 kali 12 ditambah berapa? 3, ya kan? Nah, bukan berarti terus kemudian yang ulang tahun pada bulan yang sama itu ada 4. Ya. Bukan berarti seperti itu ya, tetap 2. Ya. Karena yang lainnya kan bisa, atau kalau kita terangkan gini ya, lebih jelasnya ya. Oh, yang ini tadi deh. Ya, di sini wae. Kan kita punya 12 sangkar tuh. Kayak gini ya. Ini buat kecil-kecil aja. 12 bulan tuh loh. Nah, kalau sudah masing-masing terisi 1 gitu kan. Ini ya. Ini berarti baru 12. Nah, sisanya 3 orang itu kan berarti saya tempatkan bisa di sini, sama di sini. Artinya berarti yang lahir pada bulan yang sama ya minimal 2. Ya, boleh 3, boleh 4, tapi minimalnya adalah 2. Nah, dengan demikian berarti untuk contoh soal yang ini, ya, ada berapa berarti yang ulang tahun pada tanggal yang sama? 9 orang. 9. 9 orang. Mbak Devita tadi ya. Mbak Devita paham? Kenapa ini 9? Tahu ya, jadi pokoknya yang ada di sini angkanya ditambah 1, bukan ditambah dengan 80 yang ada di sisanya ini. Ini kan 80 kita bisa distribusikan pada 365 hari, sehingga nambahnya tetap hanya 1 saja. Paham Mbak Devita? Paham nggak ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sip. Iya. Nah, teman-teman ini contoh-contoh apa namanya aplikasi sederhana dari prinsip sangkar burung. Meskipun nanti kalau dalam ujian biasanya soalnya misalnya seperti ini. Atau misalnya kita punya 5 ya, 5 bilangan positif ya. Positif. 5 bilangan bulat ya. Kita bicara di 5 bilangan kita bicara di bilangan bulat positif. Terus saya punya 5 bilangan bulat positif. Nah, kita diminta tunjukkan misalnya, tunjukkan bahwa terdapat 2 bilangan yang mempunyai sisa sama, mempunyai sisa yang sama jika dibagi 4. Ya, saya ini bukan tanda tanya ya, harusnya tanda pentung. Suruh nunjukin. Nah, contoh soal yang lebih sukar seperti ini. Jadi belum kelihatan gitu ya. Gimana cara membuat atau menggunakan prinsip sangkar burungnya. Kira-kira gimana nih? Kita punya 5 bilangan bulat positif, diminta menunjukkan bahwa terdapat 2 bilangan yang mempunyai sisa yang sama. Sisanya yang sama itu contoh ya, contoh misalnya kita kasih contoh dulu. Misalnya saya punya bilangan, contoh misalnya 1, 2, 3, 8, 9. Ini kan 5 bilangan nih. Siapa bilangan yang mempunyai sisa yang sama kalau tak bagi dengan 4? Sisa tahu ya, sisa pembagian ya. Jadi kalau misalnya 8 tak bagi 4 itu berapa? Sisanya berapa? 8 bagi 4 sisanya? 0, tidak ada sisanya ya. Tapi kalau
kalau 9 tak bagi 4 sisanya 1. 1 ya, 1. Nah, 9 dibagi 4 sisanya 1, 1 dibagi 4 sisanya ya 1. Nah, ini maksudnya. Ada dua bilangan yang mempunyai sisa yang sama ketika dibagi dengan 4. Nah, teman-teman ngambil bilangan yang manapun, ya, asalkan ada 5 bilangan, ya, maka dipastikan bahwa ada dua bilangan yang pasti punya sisa yang sama. Kalau nggak percaya, coba teman-teman nyari deh, ada nggak yang tidak memenuhi ini ya. Kalau teman-teman bisa ngonter ya, ngonter itu berarti menemukan satu contoh yang tidak memenuhi kalimat ini. Nah, itu berarti ya itu jawab juga. Ya, berarti itu membantah soal gitu ya. Itu boleh. Cuman kalau mau dicari kemanapun ya, asalkan syaratnya teman-teman ngambilnya bilangan bulat positif, pasti ada itu. Jadi soal ini nggak mungkin salah. Cuman bagaimana cara menunjukkannya? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Sarangnya itu yang sisanya, Pak. Nah, sarangnya sisanya ya. Sisanya. Sisa dari pembagian itu berapa aja? Kalau kita bagi dengan 4, sisa pembagian itu adalah sisa pembagian oleh, bentar ya, saya bukain susunya anak dulu sebentar. Ya, ini kerja di rumah ya begini ya. Oke. Jadi sisa pembagian oleh 4 itu kan kemungkinannya hanya 0, 1, 2, 3. Ya. Kalau sisa 4 nggak bisa. Sisa 4 itu sama aja sisa 0 ya. Paham ya? Biasanya ini sisa pembagian oleh suatu bilangan kita sebut sebagai modulo ya. Jadi modulo. Ya. Kalau secara matematis orang-orang biasanya nulisnya atau ini disingkatnya mod gitu ya. Kalau secara matematis biasanya orang nulisnya gini ya. Jadi atau gini deh, saya tuliskan ini ya. 10 dibagi 4 itu sisanya berapa? Sisanya 10 bagi 4 sisanya 2. Sisanya 2 gitu ya. Kalau 12 dibagi 4 sisanya 0 gitu ya. Nah, sisa ini biasanya disebutnya sebagai modulus ya. Jadi 10 itu adalah 2 modulo 4. Maknanya berarti 10 tak bagi 4 itu sisanya 2. Ya. Atau misalnya 15. 15 itu adalah berapa modulo 4? Berarti kalau 15. 3 Dibagi modulo 4 sisa berapa gitu ya? 3 modulo 4 ya. Nah, depannya angka tulisan modulus ini adalah sisanya sebenarnya ya. Nah, secara matematis biasanya orang nulisnya seperti ini kalau jawab soal-soal begini. Jadi apa ya? Ini kok susah banget. Mau tak geser? Kok nggak mau? Tahu susah. Nah, biasanya ditulisnya seperti ini. Jadi misalkan ya, saya punya 5 bilangan itu adalah A1, A2 sampai A5 ya. Tulis saja deh A3, A4, A4, A5. Nah, kemungkinannya kalau misalnya kita bagi dengan 4, itu kan bisa gini ya, misalnya A1 sama dengan R1 modulo 4. Ingat modulo tadi adalah sisa ya. Kemudian A2, ini kita misalkan R2 modulo 4. Kemudian sampai pada nanti A5 ya. Begitu terus sampai A5 berarti R5 modulo 4. Nah, perhatikan bahwa angka-angka yang di depannya sini ya. Ya R1 sampai R5 gitu ya. Jadi R1, R2 sampai R5 itu anggotanya hanyalah dia anggota dari berapa? Modulo 4 tadi kan sisanya hanya 4. Ya, hanya berapa? 0, 1, 2, dan 3. Tidak bisa lebih. 4 itu sama aja dengan sisa 0. Ya. Artinya berarti dengan menganggap bahwa R1, R2 sampai R5 itu sebagai objeknya, ya. Ini adalah objeknya. Kemudian 0, 1, 2, 3 itu sebagai sangkar, ya. Kita anggap sebagai sangkar. Berarti menurut prinsip sangkar burung, kita punya 5 objek, ya, 5 objek dibagi dalam 4 sangkar gitu. Berarti jadi 1 dikali 4 ditambah 1
1. Paham nggak ya? Jadi 5 itu adalah 1 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1. Sehingga menurut prinsip sangkar burung tadi, maka minimal ada berapa? Ada berapa? Ada 2 gitu ya. Ada 2 objek yang itu terletak dalam sangkar yang sama. Nah, apa maknanya sangkarnya sama? Karena sangkarnya tadi adalah sisa, gitu ya. Berarti ada 2 angka, gitu ya. Berarti ada 2 angka yang mempunyai sisa sama saat dibagi oleh 4. Paham nggak ini, teman-teman ya? Mudah nggak ya kira-kira ya? Ini matematisnya biasanya nulisnya gini ya. Jadi kita tuliskan bahwa sebarang bilangan itu kalau di modulus 4 ya kita tulis umum dulu R1 sampai R5. Sisanya ini. Cuman sisanya tadi itu ya karena hanya modulo 4 gitu ya. Atau apa namanya dibagi 4 ya mau nggak mau sisanya 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian menurut prinsip sangkar burung dari 5 objek kita bagi ke dalam 4 sangkar, berarti ada minimal 2 objek yang terletak dalam sangkar yang sama. Apa maknanya sangkarnya sama? Karena sangkarnya tadi adalah sisa pembagian, berarti dia mempunyai sisa yang sama saat dibagi oleh 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Ada? Kira-kira? Enggak ya? Cukup simpel ya? Masih bisa diikutin ya? Enggak ada masalah ya? Nah, contoh lain yang mungkin lebih tidak terbayang gitu ya. Bagaimana prinsip sangkar burung itu dipakai. Sama kayak tadi, misalkan saya punya, atau saya potong saja ya dari sini supaya lebih cepat juga. Saya potongkan dari modulnya. Mana ya? Modulnya belum tak buka ya. Tapi sini. Modul. Pertama. Matematika diskrit. Baru bikin 3 saya. Modul 3 pertemuan. Yang pertemuan 1 dan 2 kemarin sudah saya bagikan ya? Sudah ya? Kalau ada yang mau ditanyakan terkait itu juga boleh nanti di akhir ya. Bentar, saya buka. Oke, ini saya potongkan dari sini aja, supaya tidak terlalu lama karena rada panjang. Ya. Nah, ini salah. Ini salah. Ngopi kok. Saya bawa ke sini. Ini. Oke, ini tak hapus saja. Sudah cukup jelas ya? Sudah ya? Oke, teman-teman perhatikan, misalkan saya punya 5 bilangan bulat positif, saya notasikan A1 sampai A5. Nah, tunjukkan bahwa untuk sebarang permutasi kemarin kita sempat belajar ya. Permutasi itu ya intinya ditukar-tukar gitu kan. Kita nuker-nuker dari A1 sampai A5, notasinya AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Notasinya dibuatnya seperti itu, saya ngikutin buku gitu ya. Maka tunjukkan bahwa perkalian yang berbentuk seperti ini, perkalian yang bentuknya AI1 min A1, AI2 min A2. Ini berarti AI1 anggotanya A1 sampai A5. Paham maksudnya ya? Jadi misalnya AI1, AI2 sampai AI3, AI5 ini boleh jadi misalnya seperti ini. Ya, ada di sini mungkin seperti ini. A3, A2, A1, A4, A5. Ini contoh salah satu permutasi. Ingat bahwa kita berapa permutasi dari kalau banyaknya permutasi ada berapa? Masih ingat? Kalau 5 elemen, 5 unsur yang berbeda, dipermutasikan ada sebanyak berapa? 5 ya. 5 faktorial ya, atau 120. Jadi yang kayak gini ada 120. Nah, kita diminta mengerti bahwa sebarang permutasi itu apapun, ya. Mau seperti apapun, mau angkanya bagaimana, ini angkanya bebas ya. Maka selalu terjadi bahwa perkalian yang berbentuk seperti ini ya. Ya, ini misalnya berarti nanti jadi gini nih, A3 kurang 1 ya, kemudian A2 kurang 1, A2 kurang A2, terus A1 kurangin A3, dan A4 kurangin A4, A5 kurangin A5. Itu berarti hasilnya adalah bilangan.
gitu ya. Nah itu jelas genap karena tadi kan kalau asal kurang satu, kamu asal kurang satu. Oh, empat kali empat ya, empat kali empat kan nol. Nah perkaliannya ada nolnya kan berarti nol, nol itu genap. Nol itu genap. Nol itu non negatif, non positif ya, dia netral. Sorry, nol itu non negatif ya. Tapi apa namanya ya? Biasanya kita sebut negatif, tapi dia bukan bukan negatif, tapi jelas adalah genap ya. Nah, berarti contoh yang kayak ini nanti jadi. Nah, diminta untuk menunjukkan bahwa sebarang angka yang kita ambil di sini, kemudian kalau kita permutasikan bentuknya seperti apa permutasinya, maka hasil perkalian ini akan menghasilkan. Nah, kira-kira bisa nggak? Ya ini kira-kira. Contoh ya, contoh lebih banyak. Pak, saya ngambil ini 1,386,78. Kemudian saya ngambil permutasinya, tak balik semua ada yang beda. 876, 31. Nah, coba teman-teman kalau dikurangkan antara hasil permutasinya yang panjang berarti kita punya 8,1 dikali berapa itu? 7 kurang 3 dikali 6 dikurangi 6 ada 6 yang satu per deh. Sini 6 7 kan enggak ada yang 0 tadi kan sudah ada 0. Ini 7 kurangi 6 terus 6 kurangi 7 terus 8 dan 1 kurangi 8. Nah ini jelas ya. Jelas. Coba saya tanya, kalau misalnya kita pengen menunjukkan sebuah perkalian dari sebuah perkalian yang punya kayak ini, itu ada bilangan benar. Ya, totalnya semuanya benar. Apa yang harus kita jamin? Apa yang menjamin bahwa dia benar? Jadi jamin oleh apa? Paham saya? Jadi kalau teman-teman punya sebuah bilangan yang dia disusun oleh faktor-faktor tertentu, apa yang menjamin bahwa bilangan yang disusun oleh faktor-faktor tertentu itu merupakan bilangan benar? Pasti benar. Nah, faktornya ada ya. Genap, cukup satu ya, tidak harus semuanya genap. Paham? Ingat bahwa satu saja yang genap itu akan menyebabkan bahwa perkaliannya jadi genap. Ya nggak sih? Contoh ini kan ada yang genap nih, 7 kurang 3, 4 ya. Ya nggak? 4 ini akan menyebabkan perkaliannya yang mau dikali ganjil, mau dikali apapun tetap jadinya genap. Ya nggak? Berarti kita cukup menjamin bahwa di antara mereka ini ya faktor-faktor ini ada yang merupakan bilangan genap ya paham ya. Jadi alur berpikirnya seperti itu. Nah ini akan menjadi bilangan genap dijamin oleh jika terdapat faktor faktor yang merupakan bilangan genap yang merupakan bilangan genap. Ya, seperti itu. Ada paham ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menjamin bahwa adalah ada seperti ini. Bilangan genap itu terbentuk kalau bentuknya pengurangan seperti ini terbentuk dari apa? Bilangan genap itu. Jadi bilangan genap yang bentuknya A min B itu terjamin kalau apa-apa. Atau ini pasti genap kalau A min B pasti genap kalau A min B ini genap. Jika apa-apa? Ganjil ketemu ganjil atau genap ketemu genap. Ya. Tapi kalau ganjil ketemu genap nggak bisa. Nah itu arahnya ke sana teman-teman. Jadi A B itu ganjil atau A B itu genap. Ya A B dalam hal ini merepresentasikan permutasi ini ya AI1 min A1. Asalkan ada salah satu dari AI1 min A1 atau AI2 min A2 atau yang salah satu di antara ini yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka sudah dijamin bahwa itu akan merupakan atau menjadi bilangan genap. Nah, ini alur berpikirnya seperti itu. Ya, kira-kira habis ini digimanain gitu. Jadi tidak langsung terus kemudian pigeonhole kepake gitu ya. Kalau ini kan nggak gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa materi ini secara teoritis mudah sekali, tapi dalam prakteknya kita butuh imajinasi gimana caranya pigeonhole-nya nanti kepake. Gitu ya. Nah, ayo gimana nih kira-kira? Nah, udah sampai sini nih.
Pigeonhole-nya dipakai di mana nih? Ini kita udah nguraikan ya dari awal. Oh, bilangannya genap. Berarti seperti ini syaratnya ya. Syaratnya ada satu faktor yang merupakan bilangan genap. Nah, kita arahkan kemana ini? Kira-kira ada yang punya ide? Kira-kira sangkarnya siapa? Tentu kalau objeknya jelas ya, objeknya adalah 5 ini. Ya, kita sudah pasti punya objeknya. Cuman sangkarnya siapa itu yang harus dipertimbangkan. Sehingga nanti dari sangkar itu kita bisa menemukan atau bisa menjamin ya ini terbentuknya A dan B yang sama-sama ganjil atau A dan B yang sama-sama genap. Ada yang punya ide? Kapan ya? 7 aja lah. Tapi paling jawabnya enggak. Mas Lutfi, ide lah Mas. Enggak, Pak. Tadi kan udah dibilang, Pak. Sudah di apa? Sudah di apa? Pak Arif jawabnya enggak. Tadi aku tuh manggil Mbak Rofikoh tadi. Kemana Mbak Rofikoh tadi kok tak panggil kan? Enggak ada orangnya. Ya Halo, Pak, Mbak. tadi telat. Oh, telat. No, orang udah ada orangnya kok. Tadi. Habis kemana Mbak? Sarapan Mbak? Ke belakang, Pak. Oh, ke belakang. Belum. Izin aja kalau ini ya. Di chat kan ada. Ini mana nih? Mbak Salisa yang izinnya. Soalnya dipanggil ayah. Oke, ya. Namanya di rumah tuh kayak gitu ya. Susahnya. Beda kalau di kampus kan nggak mungkin dipanggil ayah. Ya bisa sih di telepon ya. Tapi kan jarang. Kalau di rumah kan kemungkinannya lebih banyak. Karena ada orangnya gitu. Oke, gimana? Ada yang punya ide? Apa nih ya? Bawah-bawah nih yang biasanya nggak ada ininya. Nggak ngidupin video nih, panggilin aja deh. Baru ngidupin video. Ayo, gimana caranya menjamin bahwa kita punya 2 bilangan di antara 5 bilangan itu yang nanti itu sama-sama genap. Mbak Devita tadi udah. Mbak Farah mana Mbak Faradina? Faradina. Iya, Pak. Gimana Mbak? Ada ide nggak Mbak? Ya gampang Pak, tinggal dijawab nggak punya ide. Tapi kan ya Nggak punya, Pak. Ya kan. Mau mikir ayo, mikir yuk. Mikir bareng-bareng gitu kan. Karena matematik itu teman-teman tuh akan dapat ilmu yang manfaat di matematik kalau teman-teman terus berpikir di setiap saat. Ya, itulah yang nanti akan teman-teman secara tidak sadar dapatkan dari program studi matematika. Kalau teman-teman berharap bahwa Pigeonhole ini nanti akan membantu teman-teman di pekerjaan, ya susah sekali ya. Gimana caranya gitu ya? Manajer kalian nggak akan tanya Pigeonhole gitu ya. Cuman prinsip berpikirnya yang nanti akan secara tidak sadar ya, secara tidak sadar. Sekali lagi teman-teman nggak sadar bahwa secara tidak sadar tadi teman-teman tuh berkembang gitu. Teman-teman tuh berkembang. Kalau berpikir terus ya. Tapi kalau nggak pernah berpikir, maksud saya ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Nggak bisa ya udahlah ya. Itu nanti secara tidak sadar juga bahwa teman-teman tuh tertinggal dari yang terus berpikir. Percaya sama saya. Nah, saya sendiri juga alami, tapi nggak ngeh gitu ya. Nggak kerasa bahwa tubuh kita itu berubah. Otak kita tuh berubah. Ya nggak kerasa gimana kerasanya ya. Nggak susah ngitungnya juga kan. Susah melihat perubahannya. Ayo, ada yang punya ide? Kira-kira sangkarnya siapa? 20 saya boleh pendapat Pak. Gimana? Ana. Mas Oke. Ana Pak. Ana tadi mau ngomong Pak. Ana. Hah? Enggak. Oh, Ana. Ya, Mas Ana. Ini Mas Ana juga pinter banget ini kemarin tuh. Enggak, Pak. Cerdas Enggak. gitu ya. Saya cuma Yogi dulu aja, Pak. Oh iya. Bareng boleh deh. Ayo Mas Yogi dulu boleh, Mas Ana juga enggak apa-apa. Bisa jadi beda. Wah, malah tepuk tangan Mas Yogi. Iya, monggo boleh salah satu dulu. Nah, ini sudah teman-teman bisa ini aja tuh udah cukup banget ya. Untuk menjamin teman-teman lulus untuk salah satu dari CPMK ya, capaian mata kuliah ya. Dititipin salah satu CPMK-nya kan ini. Teman-teman bisa membuktikan suatu persoalan menggunakan Pigeonhole. Ayo, monggo siapa dulu? Mas Ana dulu boleh deh.
Mas Ana gimana Mas Ana? Kan Mas Yogi dari Nggak tadi tahu. udah ngomong, yang belum Mas Ana. Nggak tahu bener apa enggak tapi Pak. Ya, siapa yang nyuruh kamu pasti benar? Enggak. Namanya Anu, juga dimintain pendapat kok. sangkarnya 20 Pak. Sangkarnya 20. Berapa? Iya. Banyak Iya banget. Pak 20. Nah, kan dari yang A1, A2, A3, A4, A5 tadi itu nanti dipisah, ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, yang ganjil 10, yang genap 10. Jadinya 20, Pak. Bentar. Kamu kan cuma punya objeknya 5, Mas. Nih loh. Objekmu Ya. bukan 5. Terus Ya. kalau sangkarnya 20 nanti iya itu berarti satu objek Salah, Pak. satu objek masuk ke berapa? Enggak, Kebanyakan Pak, berarti sangkarnya dong. kebalik, Pak. Iya. Jadi, Pak, nggak Objeknya jadi, Pak. siapa, sangkarnya siapa? Nggak jadi, Pak. Kalau sangkarnya 20 ya nggak tahu ya. Mungkin Mas Ana punya imajinasi lain gimana ngerjakannya. Cuman kan orang berpikirnya ya sangkarnya si 5 ini gitu kan. Kalau sangkarnya mau 20, objeknya siapa? Objeknya harusnya lebih dari 20 dong, supaya terjamin ada sangkar yang terisi lebih dari 1 gitu kan. Kalau objeknya cuma 5, sangkarnya 20 ya satu sangkar ya isinya 1, ada yang kosong malah. Nggak ada yang ngisi gitu ya. Salah, Pak, berarti. Salah. Oke, Mas Zoki gimana Mas Zoki? Idenya sama nggak dengan Mas Chandra? Nggak apa-apa, yang penting mikir ya. Udah, di kelas saya itu yang penting ikut mikir. Wis. Ya kalau kamu berpikir tuh udah dapat sesuatu. Gimana Mas Yogi? Kalau misalnya ini Pak, boleh minta scroll ke atas dulu nggak Pak? Boleh. Gimana? Ini. Sampai mana scrollnya? Ya sampai soal doang. Iya. Kalau misalnya si sarangnya si kelompoknya itu Sarang sama sangkar juga boleh. oh iya, Sama aja. kalau misalnya sarangnya itu genap atau ganjil gimana Pak? Terus karena ini kan ngarahnya ke genap ganjil ya, cukup logis. Kalau sangkarnya genap ganjil, habis itu gimana Mas? Sangkarnya genap ganjil, berarti sangkarnya ada berapa? Sangkarnya si genap dan ganjil, berarti sangkarnya otomatis ada 2 ya. Si sangkar genap sama sangkar ganjil. Nah, sekarang kan dari 5 objek ya, ada 5 objek. Lalu ini dimasukkan dalam 2 sangkar. Berarti menurut prinsip sangkar burung, berarti pasti ada berapa? Apa? Gimana Mas Yogi? Berarti ada? Tiga. Menurut prinsip sangkar burung ada 3 objek yang terletak dalam sangkar yang sama. 3 objek ini berarti 3 bilangan tadi itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Minimal gitu ya. Minimal ada 3 bilangan yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti ini kesimpulannya dari prinsip sangkar burung tadi ada 3 bilangan yang sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke. Gimana Mas habis itu? Ya, supaya dapat kesimpulan, dipastikan bahwa ada satu faktor ya, itu pasti genap. Oke. Ini sebenarnya angkanya udah bagus ini. Sampai sini itu udah bagus. Habis itu, ini penentunya. Ya, misalkan gitu ya, tanpa mengurangi keumuman ya. Tanpa mengurangi keumuman tuh maksudnya saya biasanya pakai bahasa gini. Atau kalau bahasa Inggrisnya tuh teman-teman tahu nggak ini? Tahu nggak? TMK? Pernah dengar Pak. Pernah dengar. Tapi nggak pernah pakai ya. Band keren tuh sekali-kali pakai TMK gitu. Oh, sudah keren. Zaman saya kuliah tuh kalau ada TMK gitu tuh seneng ya. Atau WLOG ya, without loss of generality. Jadi tanpa mengurangi keumuman gitu lah. Artinya teman-teman ngambil apapun ya, asalkan itu sesuai dengan pedomannya ini tadi itu nanti hasilnya sama aja. Maksudnya gini, tanpa mengurangi keumuman, saya ngambil yang genap misalnya. Yang genap itu misalnya adalah A1,
A2, A3. Maksudnya mau diganti A1, A4, A5 juga sama aja. Dan mau ngambil yang ganjil, ini nanti hasilnya sama aja. Nah, itu namanya without loss of generality atau tanpa mengurangi keumuman ya. Jadi teman-teman mau pakai yang genap, mau pakai yang ganjil sama aja hasilnya. Nah, itu cukup ditulis salah satu aja. Nggak usah dua-duanya dituliskan. Teman-teman cukup menuliskan ini, gitu ya. Gitu. Gimana? Udah ini, udah tak tulis sampai sini nih. Bagaimana menjamin habis itu? Nah, itu yang susah. Yang susah. Ya udah, tak lanjutin ya. Ini memang cukup sukar ya. Ini, sudah kita dapat ya kesimpulannya. Kalau dengan sangkar ganjil dan genap, maka kita punya 3 bilangan yang entah itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil, dan dalam hal ini saya milih sama-sama genap, yaitu A1, A2, A3. Teman-teman perhatikan di sini, pasangannya A1, A2, A3 itu apa? Ya, di sini ada AI1, AI2, dan AI3. Ya. Oke. Nah, sekarang pasangannya tadi, saya coba iriskan ini. Perhatikan bahwa kalau misalnya himpunan A1, A2, sama A3, itu saya iriskan dengan AI1, AI2, dan AI3. Pertanyaan saya, mungkinkah dia akan sama dengan himpunan kosong? Pertanyaan saya ini dulu ya. Pertanyaan saya ini. Apakah kalau saya iriskan antara AI1, AI2, dan AI3, A1, A2, A3 dengan AI1, AI2, AI3, bisa nggak ini himpunan kosong? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa Mas Yogi kok tidak? Karena tadi jumlah anggotanya itu ada 5, berarti setidaknya itu minimal ada 1 yang beririsan. Betul. Bagus. Jadi ini nggak mungkin himpunan kosong karena tadi himpunannya isinya cuma 5. Kalau 5 kan berarti harus ada yang sama nih antara entah AI1, entah AI2, entah AI3. Paham nggak maksudnya? Kalau ini irisannya kosong jadinya ini A4, A5, A6 dong. Paham nggak maksudnya? Ya, harus beda semua kan kalau mau irisannya kosong. Cuman karena kita cuma punya 5, gitu kan? Berarti irisan antara keduanya itu ada 1 yang sama. Oke. Lagi, berarti misalnya yang sama siapa? Gitu kan? Misalnya, karena tidak kosong, berarti terdapat yang sama. Misal yang sama itu adalah A1 dengan, atau AI3 lah misalnya. Ya, AI3 sama dengan A1. Nah, kalau begitu, berarti di ini tadi kan ada unsur ini ya, AI3 min A3 ya. Perhatikan yang ini. Sini kita punya 1 faktor yang nulisnya ini. Perhatikan faktor gitu ya. Perhatikan faktor gitu ya. Faktor AI3 min A3. Karena tadi kesimpulan kita AI3 adalah A1, berarti ini sama dengan A1 dikurangin A3. Ya nggak? Paham ya? Salah satu faktor ini. Nah, A1 bilangan apa? A1 bilangan genap. A3? A3 genap juga. Ya. Genap dikurangin genap akan sama dengan genap. Nah, tujuan kita selesai di sini. Paham nggak ya maksudnya ya? Dengar lagi. Jadi kita jamin bahwa dengan begini pasti ada 1 faktor yang merupakan bilangan genap. Oh, ini kerennya aplikasi sangat dulu begini, Mas. Teman-teman mahir kayak gini tuh olimpiade just. Ya. Saya juga kayak gini tuh karena sudah belajar ya. Kalau baru pertama kali lihat soal ya orang karwani bisa gitu ya. Jadi jangan berpikir saya pinter, enggak, karena saya sudah mempersiapkan gitu aja ya. Lebih pintar dari kalian enggak, saya udah mempersiapkan aja, kalian belum gitu. Kalian belum baca buku kan soalnya, ini soalnya ada di buku, ada di pembahasannya ya. Tinggal baca aja. Buku yang saya bagikan tuh, ya, itu bedanya cuma itu aja ya. Kalau teman-teman udah baca ya pasti bisa. Ya gitu kan. Biasa yang ngajar tuh biasanya lebih banyak lebih banyak belajarnya dibandingkan yang mahasiswa. Ya nggak sih? Ya saya dulu juga gitu soalnya. Dosennya tuh belajar terus malah mahasiswanya ya terima aja gitu.
Baca coba, baca buku ya. Ada di buku. Ada satu lagi aplikasi yang lebih sukar ya. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Kalau nggak ya udah segini aja. Ya, dan ini teman-teman ada di soal dibuat lebih general ya. Artinya begini, generalnya begini. Jadi ada di soal, saya tulis juga di modul, bahwa ketika ini itu sembarang, ini banyaknya, boleh banyak banget ya, asalkan banyaknya sebanyak ganjil. Banyaknya sebanyak ganjil itu gimana? Maksudnya misalnya ini 7, 9, 11, mau 15, berapapun itu, asalkan sebanyak ganjil, maka permutasinya kalau kemudian ini dibuat perkalian bentuk seperti ini itu selalu benar. Itu ada di soalnya. Jadi misalkan ada A itu sebanyak N gitu ya, dengan N-nya ganjil ya, sebuah himpunan bilangan bulat positif sebanyak ganjil. Kalau kemudian dibuat permutasi dari A lalu dibuat perkaliannya bentuk seperti ini, maka dia pasti benar. Itu ada di soalnya, dan cara mengerjakannya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama dengan ini. Sangkarnya juga sama kayak tadi. Terus kemudian pakai ini dan nanti disimpulkan. Teman-teman sekali lagi, kenapa kita pakai WLOG atau TMK? Karena ini mau ganjil mau genap sama aja ya. Kalau ini tak ambil ganjil, kita pakai seperti ini, berarti nanti A1 min A3-nya jadi ganjil. Sama-sama ganjil. Sama-sama ganjil dikurangkan jadi genap. Makanya tadi kemudian kita pakai kalimat ini. Oke, satu lagi lah ya. Satu lagi apa udah? Sama enak-enak aja. Karena secara teori ini sudah gitu ya. Cuman teman-teman perlu jam terbang buat punya insting gimana ya. Ini tuh bisa kepake gitu ya. Ini tuh bisa kepake. Atau kita coba nyari soal yang saya juga belum mengerjakan. Nanti kalau saya belum mengerjakan, nggak ketemu jawabannya ya PR gitu. Ini soal-soal di ini belum tak kerjakan ya. Nah ini yang ini lebih simpel sih dari yang tadinya. Ya sudahlah, ini aja yang lebih rumit ya. Satu soal lagi yang lebih rumit. Tapi sini sudah. Ya. Teman-teman nanti bisa coba soal-soal yang ada di buku. Saya mau sebenarnya pengen ngasih tugas lagi, cuman kok yang kemarin aja belum tak koreksi, nanti kapan aku ngoreksinya ya. Pada koreksinya malah nggak sempat juga gitu. Ngasih tugas terus nggak dikoreksi apa feedbacknya. Ya nggak ada baiknya ya kalau kita ngasih tugas tapi nggak dapat feedback itu. Ya ada sih manfaatnya tapi nggak maksimal. Harusnya kan setiap kasih tugas dikasih feedback ya. Oh kamu tuh kurang ini ya, kelompok yang ini tuh kurang ini. Habisnya syukur-syukur coretannya dikembalikan. Nah ini teman-teman, misalkan A adalah himpunan yang terdiri dari bilangan positif ya, dengan harga mutlak maksudnya adalah kardinalitas ya. Jadi anggota dari himpunan A itu ada sebanyak M. M-nya lebih dari 1. Ini lebih umum ya, tidak seperti yang tadi kita ngambilnya 5 tadi ya, 5. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa bisa selalu kita temukan himpunan tak kosong B, subsetnya dari A, berarti himpunan bagiannya A, yang jumlah dari anggota-anggota B itu membagi habis M. Mungkin kalau belum dikasih contoh rada bingung. Bahasanya gini, misalnya saya punya A, itu isinya 5 anggota ya, 1, 3, 8, 11, 15. Lalu begini, jangan 15 lah, 14 aja. Nah, kemudian dari himpunan A, saya selalu bisa menemukan himpunan B ya. Dipastikan selalu bisa menemukan B ya. Di mana B itu nanti kalau kita jumlahkan B misalnya 1 dengan 14. Kalau saya tambahkan 1 dengan 14 itu kan membagi habis si M. M dalam hal ini adalah kardinalitasnya si A ini kan 5 ya. Nah, ini kan kalau saya tambahkan itu 15. Membagi habis 5. Paham maksudnya ya? Bisa lagi misalnya B yang lain, ada nggak nih yang kalau saya tambahkan tetap membagi habis 5. Ada nggak? Yang selain 114. Biro. Nah, ini bisa nih. 1, 1, 3, 1, 3, 11. Nah, ini contoh himpunan yang lain. Nah, disuruh menjamin bahwa sebarang A ya yang punya anggota M
apapun anggotanya, ya, asalkan lebih dari satu banyaknya anggotanya, asalkan dia bilangan bulat positif, maka selalu kita bisa temukan himpunan tak kosong B. Bacanya gini, himpunan tak kosong B subset dari A, berarti himpunan bagian dari A yang tak kosong. Sedemikian sehingga jumlah dari elemen-elemen dari himpunan B itu kalau kita tambahkan tadi ya, berarti himpunan elemen dari B tadi ditambah-tambahin, itu selalu membagi habis M. Wah, gimana kira-kira itu? Ini lebih nggak kebayang lagi ya. Yeay, gitu, kode gitu kan. Mulainya dari mana gitu. Nah, sukarnya matematika diskrit itu di sini ya. Teorinya kita bisa tahu ya, cuman burung-burung dimasukin ke sakar doang gitu kan. Cuman buat kerjain soalnya ya nggak semudah itu. Nah, ini yang levelnya Olimpiade Internasional soal beginian banyak ya. Jadi kalau teman-teman tertarik gitu, buka aja tuh. Nih, misalnya kalau yang saya dulu baca nggak paham-paham ya. Baca aja nggak paham-paham gitu ya. Cari deh bukunya, kalau tahu ya, Putnam and Beyond. Cari aja tuh. Bukunya. Oh, teman-teman Pak bisa baca ini, wah, bisa doang ya, nggak harus bisa ngerjakan soalnya. Jadi paham dengan kalimat-kalimat yang dituliskan di situ, dewa bagus. Apalagi bisa ngerjakan soalnya, wah, Olimpiade Internasional itu. Tingkat mahasiswa ya, kalaupun namanya dia mahasiswa. Meskipun beberapa anak SMA yang pintar ya. Soalnya Olimpiade mahasiswa itu ada yang ikut anak SMA ya. Jadi anak SMA yang kelas 3 tuh pernah pas waktu saya zaman kuliah S1 kan ada Olimpiade tingkat mahasiswa on MIPA tuh ya. Nah, itu ada tuh anak SMA yang ikut ya. Karena dia udah kelas 3 kan, nggak bisa ikut ya. SMA. Jadi ikutnya yang kelas kampus. Ada yang punya ide, teman-teman? Bagus ya. Maksudnya bagus. Ayo, silahkan. Ini pakai modul-modul kayak tadi ya. Sayangnya teman-teman itu, saya sebenarnya sudah usul ya, untuk mata kuliah namanya teori bilangan. Kayak modulo itu kan harusnya diterangkan di teori bilangan. Nah, teori bilangan itu harusnya menurut saya wajib. Saya udah usul di kurikulum itu diadakan dan itu wajib, misalnya di semester 2 sebelum matematika diskrit ini, tapi tidak di ACC ya sama jurusan. Nah, padahal tuh menurut saya basic ya. Dan malahnya kalau di sini tuh harusnya kan ini tuh masuknya aljabar ya, kayak di modul-modul. Tapi kalau di kita itu di UIN itu masuknya ke analisis. Jadi menurut saya aneh. Menurut saya kurang pas. Dan itu mata kuliah pilihan. Nah, padahal modulo ini penting. Modal ya untuk banyak hal. Gimana? Ya, susah ini. SBD juga kalau nggak baca buku nggak bisa. Nggak punya ide tuh, idenya dibawa kemana gitu. Baca buku idenya, oh gini idenya. Ya, saya tulis aja. Jadi jangan mikir saya tuh pinter. Enggak. Itu cuma lebih persiapan aja dibanding teman-teman. Persiapan saya lebih banyak dibanding teman-teman. Sebelum ngajar bisa baca buku dulu gitu kan. Teman-teman kan sebelum belajar nggak baca buku. Pusreng dulu ya. Oke, begini teman-teman ya, kita misalkan ya. Jadi ini saya bahas saja. Misal saya punya himpunan A ya, anggotanya sebanyak M, berarti saya misalkan ada A1, kemudian A2 sampai AM. Ini adalah himpunan sebanyak M. Tentu saja M-nya lebih besar dari 1 ya. Ini secara umum saya tuliskan seperti itu. Kemudian kita mengarah ke sigma gitu ya, sigma dari subhimpunan dari B. Kita tidak menuliskan B-nya dimisalkan siapa, enggak. Nanti kita, karena yang dimintanya adalah menemukan B, berarti logika berpikir kita adalah melihat jumlahan-jumlahan yang mungkin di dalam M, di dalam himpunan A itu seperti apa. Logika berpikirnya mulainya dari situ. Jadi jumlah seluruh himpunan-himpunan kayak gini itu kayak gimana? Kalau misalnya himpunan B nanti itu isinya cuma 1 ya, A1 aja, berarti kan saya punyanya gini. Ya. A1 sama dengan R1 misalnya modulo M. Ya enggak sih? Gitu ya. Modulo maksudnya sisa tadi ya. Ya, jadi R1 adalah sisa dari pembagian A1 oleh M.
R1 sisanya dari A1 dibagi R. Nah, kalau B-nya nanti itu A1 dan A2, berarti kan saya punya ini. A1 tambah A2, bisa jadi sisanya beda. L2 modulo M. Paham sampai sini ya? Jadi modelnya saya uraikan dulu penjumlahan yang mungkin. Penjumlahan yang mungkin. Ada A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan R3 modulo M. Seterusnya sampai kemudian terakhirnya berarti apa kira-kira? Ini tak hapus saja. Ini kan tadi bayangannya. Terakhirnya berarti kita punya jumlahan dari seluruh himpunan di dalam A. A1 tambah A2 tambah A3 sampai apa? Sampai AM. Berarti ini kita anggap sebagai RM gitu ya. RM modulo M. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau ketemu yang kayak gini ya, ini nanti berarti jadi apa namanya? Objeknya. Nah, sangkarnya kira-kira apa sangkarnya? Sangkarnya kira-kira apa? Sangkarnya ya sisanya tadi. Ya. Sisa dari, kalau dibagi M ya, kalau pembagian modulo M, pembagian oleh M, itu sisanya siapa aja? Sisanya kan bisa 0, 1, 2, 3, sampai M-1 ya enggak? Ini kan sisanya. Paham ya maksud saya ya? Cuman nolnya saya hilangkan. Kenapa dihilangin nolnya? Karena kalau sudah ada yang sama dengan 0 di antara R1 sampai RM, berarti jawabannya selesai. Betul nggak maksud saya? Karena kalau ini ada yang 0 modulo M, kalau ada yang 0 modulo M, berarti kan jawabannya selesai. Ya himpunannya itu. Kita anggap itu belum ada dulu. Paham nggak ya ini? Jadi pembagian modulo M memang dari 0 sampai M, ya. 0 sampai M-1 maksud saya. Kalau M berarti sama aja 0. Cuman karena tujuan kita adalah membuktikan bahwa ada jumlahan yang habis dibagi M, nolnya saya hapus dulu. Gitu ya. Sehingga sisanya ada berapa gitu ya. Ini ya. Ini sisanya ini ada sebanyak berapa? Dari 1 sampai M-1. Ngapain dong? Ada berapa ayo? 1 sampai M-1 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ada sebanyak M-1 ya. Jadi ini ada M-1 sangkar. M-1 sangkar. Lalu sekarang saya punya ya, jadi kan gini nih. R1, R2 himpunan ya. Atau bukan himpunan. Anggota ini. R1, R1, R2 sampai sini masih bisa ngikutin nggak ya? R3 sampai RM itu anggotanya adalah 1, 2, aduh kok ini semakin susah dibuat nulis. 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini harus ganti pen ini. Sampai M-1. Ini ya. Nah, sekarang sekali lagi ini adalah objeknya dan ini adalah sangkarnya. Nah, karena ada M objek dengan M-1 sangkar, berarti menurut prinsip sangkar burung, apa? Menurut prinsip sangkar burung, gimana? Ada dua objek ya, yang mempunyai yang terdapat dalam sangkar yang sama. Ya, dua objek dalam sangkar yang sama. Dalam sangkar sama. Artinya ya, terdapat RI yang sama dengan RJ, anggota dari himpunan R1, R2 sampai RM. Paham ini sampai sini? Jadi kita punya dua objek yang terdapat dalam sangkar yang sama karena sangkarnya adalah sisa dari 1 sampai M-1, berarti ada dua elemen di objek ini yang sama. Ya, RI sama dengan RJ. Ya. Misalnya RI-nya lebih besar dari RJ. Berarti otomatis I-nya lebih besar dari J ya. RI kan tadi menandakan apa sih? RI itu jumlahan dari A1 sampai AI. Ya. Jadi RI A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai AI itu adalah RI modulo
M. Kemudian, kalau saya tambahkan A1, A2, berakhir sampai AJ, itu berarti RJ modulo M. Paham ya? Padahal RI sama dengan RJ. Berarti RJ boleh tak ganti dengan RI. RI. Nah, perhatikan teman-teman, I lebih besar dari J. Artinya berarti di atasnya ini ada AJ. Udah ngeraya. Bingung? Kan I lebih besar dari J. Berarti misalnya I-nya 10. I-nya sama dengan 10. J-nya sama dengan 5. Berarti kan jumlahan yang atas itu sampai A10. Jumlahan yang bawah berarti cuma sampai A5. Paham ya? Cuma ini sama karena tadi diklaimnya ya menurut prinsip Sanggar Burung tadi. Jadi sama dengan RI modulo M, ini sama dengan RI modulo M juga. Nah, padahal yang di atas mungkin kalau kita tuliskan bisa lebih lengkap. Di atasnya itu ada di sini tambah sampai AJ, tambah AJ plus 1, tambah AJ plus 2, sampai AI. Dan ini sama dengan RI modulo M. Nah, kita ketemu dengan himpunannya dengan mengurangkan ini. Sekarang kalau saya kurangkan, sampai AJ habis kan? Tinggal apa? AJ plus 1 ditambah AJ plus 2 ditambah seterusnya sampai AI. AI itu kalau dijumlahkan sama dengan berapa? RI dikurangin RI. Nah, ini dia. 0. Nah, 0 modulo M. Nah, inilah jumlahan yang dia itu hasilnya adalah 0 modulo M. Nah, berarti B-nya siapa? Ya, kita dipilih gitu ya. Dipilih B sama dengan AJ plus 1, AJ plus 2, seterusnya sampai AI. Ya, maka sudah terpenuhi. Selesai. Ini berarti kan sedemikian sehingga kita peroleh sigma gitu ya. Sigma dari BI gitu ya, atau AI ya dalam B, ini sigmanya AI adalah 0 modulo M. Berarti habis dibagi. Begitu teman-teman. Selesai sampai di sini. Susah ya? Susah. Susah nggak? Udah ya, gitu ya, teman-teman ya. Ya wis ngono iku lah. Ini udah level yang lebih. Saya harapannya sumbat kalau untuk teman-teman sampai di sini aja bisa itu udah bagus. Ini udah bagus. Teman-teman sampai sini udah bagus. Bisa sampai sini, wah wis terus banget ini. Keren banget ini. Ini kan kalau yang ini tadi kan sebenarnya lebih terbayang. Kenapa terbayangnya gitu ya? Di sini itu mintanya genap. Oh, arahnya ini ke genap. Itu udah terbayang. Kalau ini belum. Kalau ini ya. Menurut saya ini belum. Ini mau gimana? Mulainya dari mana tuh susah. Kalau tadi kan mulainya oh ya genap. Arahnya berarti ke salah satu faktor harus genap. Salah satu faktor harus genap berarti sama-sama genap, sama-sama ganjil. Oh ya berarti sakalnya harusnya genap ganjil. Nah, itu. Mulainya dari sana. Meskipun di akhir tadi ada yang sedikit setelah sampai di sini ya. Nah, ini yang menentukan. Ini cukup sukar untuk sampai ke sini. Tapi kalau yang ini mulainya aja susah. Menurut saya. Nah, begitu teman-teman. Saya mau ditanyakan. Nah, kalau tanya soal tentang ini ke saya ya, saya harus mikir juga, nggak tahu bisa ngerjakan atau enggak. Kalau udah susah ya levelnya. Beneran ini teorinya simpel banget ya, cuman burung dimasukin ke sangkar. Prakteknya kalau udah ketemu soal-soal yang aneh-aneh ya susah juga. Gitu ya. Ya, pokoknya teman-teman ikut berpikir aja udah bagus. Udah harus menunggu. Kuliah itu yang penting ikut berpikir. Jangan ditinggal tidur ya. Makanya sekarang tak suruh hidupin kamera supaya kelihatan kalau teman-teman tuh di depan komputer apa di depan HP ya sambil coret-coret gitu ya. Sini ya, oh kayaknya gini nih, oh kayak gini. Jadi setiap ada pertanyaan tuh ikut mikir gitu ya. Itu aja sih yang pokok. Udah kalau teman-teman udah ikut mikir itu udah bagus. Wis, sekarang nggak nemu itu nggak masalah. Nanti ikut mikir dulu. Kalau udah nggak ngikut mikir tuh, wis mau ngapain?
Di kelas mau laul doang, laul enggak. Ya pokoknya mengiya tok itu nggak bagus. Yang bagus itu ikut mikir. Usul ya, meskipun usulnya nggak mutu pun nggak apa-apa, itu berarti harus mikir ya. Usulnya aneh-aneh nggak apa-apa, itu ikut mikir. Gitu teman-teman, saya masih ngajar lagi nanti jam 9 sama Mas Ana, sama Mas Lutfi lagi ya, ketemu lagi. Mata kuliah yang itu ya, apa namanya? Logika pasti ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan hari ini mungkin cukup begitu. Ya, ini sebenarnya mungkin kalau tahun depan saya masih ngajar lagi materi ini, saya bakal taruh ini di belakang aja ya setelah selesai. Kebetulan saya sudah lanjut nulis di apa namanya, ya masih bisa dirubah sebenarnya, cuman udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat urutannya di bukunya yang apa namanya, Kenneth Rosen tuh ya, Kenneth Rosen tuh memang ini dulu ya, apa namanya, memang yang ini dulu materinya. Cuman ini saya ngambilnya pakai soal-soal yang ini, yang sudah ada pembahasannya ini, saya lebih condong ngambilnya di yang ini ya, siapa namanya, yang apa, Keh Mikong gitu loh, Keh Mikong yang saya bilang dari apa Singapura tuh ya. Saya ngambilnya dari sini, jadi teman-teman kalau pengen baca-baca lebih banyak dari sini saya baca. Soal-soalnya juga sebagian besar saya ambilkan dari sini. Karena menurut saya yang di Kenneth Rosen kurang bagus menurut saya. Materi-materinya yang tentang kaidah penjumlahan, kaidah pencacahan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk presensi ya. Ini kok hari ini tumben nggak banyak yang hadir ya. Ada apa? Apakah ada yang ini? Karena kan harusnya kita ber-40-an ya. 44. Ini kok cuma 3 nih. Ada yang tahu kenapa? Nggak ya? Ya sudah, kalau nggak ada. Tadi udah mau saya akhiri kok. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Moga-moga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Tetap berpikir dan tetap belajar. Selamat pagi. Oh ya, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Lagi semoga bermanfaat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.